Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fitri Astuti SEIMEK selaku dosen pengampu mata kuliah makroekonomi yang telah dengan sangat baik membimbing kami dalam setiap materi yang diberikan. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Agung Prastyo Budi, mahasiswa Prodi Manajemen E-Kelas dari kampus tercinta STB Global Mulia Cikarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah resume materi yang telah saya buat dalam bentuk PowerPoint untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah makroekonomi dengan judul Analisis Daya Saing Sektor Medium High Tech Industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Langsung saja kita mulai dari latar belakang. Industri pengolahan merupakan kunci struktural jangka panjang suatu perekonomian yang mana dapat mendorong perkembangan teknologi dan inovasi serta pertumbuhan produktivitas. Industri berteknologi tinggi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Industri dengan produk padat teknologi lebih bersifat edukatif, di mana semakin tinggi teknologi yang dipakai, maka semakin cepat proses learning effect dan dianggap lebih berkontribusi terhadap produktivitas. Pada tahun 2012, hampir 50% nilai tambah global industri high teknologi berasal dari negara-negara Asia berkembang. Struktur teknologi industri di negara berkembang Asia lebih baik daripada negara berkembang yang ada di Afrika dan Amerika Latin. Sedangkan daya saing Indonesia sendiri masih belum mampu secara unggul untuk berkontribusi baik di bidang industri medium high teknologi dan industri manufaktur dibanding negara Asia berkembang lainnya, yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, India, dan Cina. Ya, berikut adalah tabel data kontribusi industri medium high teknologi Indonesia dan beberapa negara pada tahun 2000 hingga 2019 yang diambil dari sumber data UNIDO 2022. Dari data di atas menunjukkan bahwa kontribusi industri medium high teknologi Indonesia masih belum mampu bisa memimpin daripada negara berkembang di Asia lainnya. Meskipun pada tahun 2000 kontribusi industri medium high teknologi Indonesia berkisar pada 35,27%, berada jauh di atas di negara Vietnam yang berkisar pada 21,86%. Berikutnya adalah tabel peringkat daya saing industri manufaktur yang diambil dari sumber data IMD World Competitiveness Ranking pada tahun 2022. Dari tabel di atas ini dapat kita lihat bahwa daya saing Indonesia di bidang manufaktur pun masih relatif tertinggal dari India, Malaysia, Cina, Korea, dan Vietnam. Akan tetapi masih lebih baik dan lebih unggul dari negara Afrika Selatan dan Brazil. Beberapa penyebab rendahnya daya saing Indonesia di bidang medium high teknologi dan manufaktur yaitu adalah yang pertama persaingan produk yang semakin tinggi, isu lingkungan dan sosial dari mitra dagang, kemudian penerapan tarif dan bea masuk yang tidak sama antara produk Indonesia dengan negara lain yang sudah memiliki perjanjian perdagangan. Adapun tinjauan literatur berdasarkan penelitian beberapa ahli terkait daya saing Indonesia. Yang pertama, menurut Esvinta et al., Indonesia memiliki comparative advantage di beberapa sektor industri prioritas di pasar ASEAN, kecuali industri kimia, industri mesin, industri perlengkapan. Dan menurut Dwi, menyatakan bahwa daya saing high teknologi Indonesia masih relatif tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Kemudian tinjauan literatur mengenai indikator daya saing menurut para peneliti, salah satunya menurut Porter menyatakan suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika memiliki faktor condition, demand condition, related and supporting condition, serta firm strategy yang baik. Menurut Tambunan dan Sitepu, faktor yang mempengaruhi daya saing suatu industri yaitu SDM, teknologi, bahan baku, infrastruktur industri, pendukung dan barang modal, serta
perantara, energi, dan kebijakan ekspor. Kemudian yang terakhir adalah menurut Sugianto menyatakan bahwa indikator daya saing dapat dilihat dari tingkat harga relatif, di mana semakin rendah tingkat harga relatif maka akan mengindikasikan daya saing akan semakin tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penentuan daya saing suatu negara dapat ditentukan dengan pendekatan indeks Revealed Comparative Advantage atau bisa disingkat dengan RCA, di mana jika nilai RCA lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif pada komoditi yang dimaksud. Rumus yang dipakai adalah RCA sama dengan XIJ per XI per XWJ per XW, di mana X ekspor, I adalah negara tertentu, J adalah komoditi tertentu, dan W adalah negara global. Selanjutnya, hasil dan pembahasan berdasarkan nilai rata-rata RCA sektor medium high-tech industri Indonesia terhadap negara global pada tahun 2017 hingga 2022. Berdasarkan perhitungan RCA-nya menunjukkan bahwa seluruh subsektor medium high teknologi Indonesia memiliki nilai RCA kurang dari 1 dari negara Cina, India, dan Korea. Ini mengindikasikan Indonesia belum mampu memproduksi produk medium high teknologi yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Hal ini diperkirakan karena kemampuan Indonesia serta perkembangan teknologi yang relatif tertinggal, sehingga kemampuan Indonesia dalam diversifikasi produk untuk industri yang lebih padat terkendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia adalah yang pertama, kenaikan ekspor, di mana kenaikan 1% ekspor dapat meningkatkan daya saing industri medium high teknologi Indonesia, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Balog et al. Yang menyatakan bahwa peningkatan ekspor akan menciptakan ekonomi of scale, sehingga produksi akan berada pada tingkat yang lebih efisien. Akan tetapi meskipun kenaikan ekspor berpengaruh, hal ini tidak signifikan, mungkin berhubungan dengan kemampuan teknologi Indonesia yang relatif tertinggal dengan negara ASEAN lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah pembentukan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa nilai PMDN sektor industri medium high teknologi Indonesia mengalami tren kenaikan. Sebaliknya, relasi PMA atau penanaman modal asing mengalami tren penurunan. Padahal berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa PMA ini lebih bersifat positif atau memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas, daya saing, dan proses transformasi struktur ekonomi. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh bahan baku dan penolong yang efisien dan strategis, di mana bahan baku dan bahan penolong merupakan salah satu faktor yang utama yang mempengaruhi biaya produksi. Di mana hasil penelitian Florian tahun 2018 menyatakan bahwa di mana efisiensi bahan baku tidak hanya mengurangi tekanan lingkungan, akan tetapi juga meningkatkan daya saing dengan adanya efisiensi biaya produksi, maka perusahaan akan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk melakukan inovasi. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat kita ambil kesimpulan dan rekomendasi bahwa Indonesia memiliki daya saing yang sangat berbeda pada berbagai negara di sektor industri medium high teknologi dan memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk industrinya di beberapa negara berkembang dengan catatan harus meningkatkan daya saing dan melakukan diversifikasi produk ekspor yang lebih kompleks dan padat teknologi. Adapun kebijakan alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain, yang pertama adalah memperbaiki iklim investasi dan iklim persaingan untuk mendorong investor. Yang kedua adalah melakukan harmonisasi kebijakan dan meningkatkan kemudahan akses bahan baku dan bahan penolong bagi pelaku industri dari segi kuantitas, kualitas, dan harga yang bersaing. Yang kemudian ketiga adalah menyiapkan kompetensi tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri medium high teknologi
termasuk meningkatkan jumlah peneliti dan profesional. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan teknologi, inovasi, dan riset bagi pelaku di industri di era 4.0. Melakukan studi awal terkait skema insentif dan untuk mendorong perusahaan menggunakan teknologi produksi industri 4.0. Yang terakhir adalah meningkatkan ketersediaan hasil market intelijen pasar ekspor yang lengkap dan mudah diakses oleh pelaku industri untuk mengurangi ketidakcocokan antara produk yang dibutuhkan pasar dan yang diproduksi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.